Kita ikuti khidmat Ramadan. Acara ini bekerja sama dengan Ikatan Dai Indonesia dan Persaudaraan Muslimah Kabupaten Magetan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasi Radio Inspiratif dan Informatif. Sahabat Rasi, selamat sore. Gimana kabarnya untuk sore hari ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Tentunya Fatur hadir kembali untuk menyapa Anda di program spesial Ramadan, yaitu program khidmat Ramadan ya. Yang tentunya hari ini adalah hari ke-10 ya puasa Ramadan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan tentunya untuk sore hari ini tema yang akan kita bahas adalah tentang puasa dan juga kesehatan. Dan tentunya Fatur tidak sendiri ya. Untuk sore hari ini sudah ada Ustadz Udi Jatmiko yang menemani Fatur di studio Rahasia FM Magetan. Halo, assalamualaikum, selamat sore Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anjir, pripun Ustadz, kabarnya sehat ya? Alhamdulillah. Anjir, insya Allah tasih kiat puasanya ya. Insya Allah ya, hari ke-10 Ustadz ya. Anjir, alhamdulillah. Ini kau budal saking griya apa saking pundi Ustaz? Ya dari mah. Oh saking griya ya. Ini tadi hujan terus ya. Nggih pun boten napa-napa. Nah Ustaz, untuk sore hari ini tema yang akan kita bahas tentang puasa dan juga kesehatan ya Ustaz ya. Tentunya nanti Satrasi juga bisa untuk join isu untuk tanya-tanya juga, konsultasi tentang tema kita di sore hari ini ataupun tentang apapun itu ya Ustadz ya. Tentunya bisa untuk menghubungi Fatur di nomor WhatsApp-nya Rasi di 081130200906. Oke Ustadz, selama kurang lebih 1 jam ke depan nantinya kita akan membahas tentang tema ini. Mungkin untuk saat ini monggo saya sarankan ke Ustadz untuk waktu dan tempat, monggo. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sahabat Rasi yang dimuliakan oleh Allah. Usikum wa nafsi bittaqwallah ta'atihi la'allakum turhamun. Sahabat Rasi yang dimuliakan oleh Allah dan tentu Mas Fathur. Alhamdulillah kita pada sore hari ini dapat bersua kembali bersama-sama untuk meriayah imaniyah kita, menjaga keimanan kita. Kalau bisa adalah tarkiyah takwayah kita, ya. Jadi meningkatkan ketakwaan kita, dan juga tentu adalah bagaimana kita meriayah amaliyah kita, menjaga amal-amal yang sudah kita laksanakan. Ini bagian dari ikhtiar yang tentu itulah yang harus kita laksanakan, dan nanti apapun yang dikehendaki Allah untuk kita, tentu kita harus menerimanya. Maka salah satu di antara doa kita adalah watardo qadaika. Ya Allah, berilah kami keridhaan terhadap apa yang Engkau putuskan kepada kami. Sahabat Rasi yang dimuliakan oleh Allah, tentu yang kita pahami dari tema kita ini bukan dalam rangka kita, karena saya bukan orang kesehatan, bukan dokter, ya tentu bukan dalam rangka membahas bagaimana efek atau dampak puasa, pelaksanaan puasa ini di bulan Ramadan wabil khusus kepada kesehatan. Betul. Tidak fokus ke sana tentu ya. Fokus kami adalah bagaimana ini bagian dari Allah yang kehendaki untuk kita, untuk menjaga kita kemaslahatan dari apa yang Allah perintahkan kepada kita. Jadi intinya adalah Allah perintahkan apapun kepada kita, termasuk puasa ini adalah untuk kemaslahatan kita, untuk kebaikan-kebaikan kita. Itu fokus yang mungkin kita bisa bahas. Tentu untuk detail-detail nanti menyinggung masalah dampak dan pengaruh dari puasa ini terhadap kesehatan, tentu bisa nanti kita sedikit-sedikit, tapi banyak artikel-artikel yang sudah membahasnya. Ya, Sobat Rahasia yang dimuliakan oleh Allah, untuk mengawalinya tentu kita harus memahami dulu yang pertama itu bahwa
Allah itu maha mengetahui seluk-beluk kita sebagai manusia. Betul. Nggih. Apapun yang ada pada diri kita, baik jasmani kita, Nggih. jasmani kita berarti ada di dalamnya jantung, ginjal, paru-paru, Nggih. pankreas, lambung, peredaran darah, dan juga organ-organ tubuh, tangan, kaki, dan semuanya Allah maha mengetahui atas semuanya. Nggih. Dan kemudian termasuk juga hati kita. Jadi manusia itu kan ada 3 potensi ya Mas Betul. Mahfud. Yang pertama adalah jasmani, yang kedua adalah hati, ya, yang ketiga adalah akal atau pikiran. Iya. Maka ketika hal inilah Allah mengetahui apapun yang ada pada diri manusia itu. Kalau tadi jasmani jelas Allah tahu bagaimana kondisi jantung kita, bagaimana kondisi paru-paru kita, bagaimana kondisi peredaran darah kita, bagaimana kandungan apapun yang ada dalam darah kita, itu tahu Allah. Dan penyakit apa yang ada dari kita Allah maha mengetahui. Betul. Termasuk hati kita, ya, apapun yang kita ungkapkan dan apapun yang kita tidak nyatakan ya dalam hati kita, atau kita batin atau kita zahirkan, Allah mengetahui semuanya. Dan ini menjadi bagian dari penilaian Allah terhadap hati seseorang, ya. Innallaha alimum bidatis sudur. Sesungguhnya Allah mengetahui apa-apa yang ada di dalam dada atau dalam hati kalian, termasuk pikiran kita. Apapun yang ada dalam lintasan pikiran kita, apapun yang ada dalam rencana kita, Allah maha mengetahui. Maka Allah tegaskan dalam surat Al-Baqarah itu, wa'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Dan aku Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Betul. Jadi di sini bahwa apapun yang ada pada diri kita, Allah maha mengetahui. Ini menjadi prinsip pertama bagi kita, bahwa ketika kita sakit, ya katakanlah gitu ya, betul, baik jasmani, rohani maupun hati kita sedang seperti apa, pikiran kita seperti apa, langsung kita ingat kepada Allah. Allah yang mengetahui semuanya. Berarti Dia yang punya obatnya. Misalkan kita sakit jasmani kita, mungkin ketika kita lagi nggak enak, ada rasa dengki, ada rasa benci, maka Allah mengatakan kita bisa mengendalikan. Inilah hakikat yang coba ingin kita fahamkan pertama kali kepada kita semua, bahwa Allah mengetahui semuanya. Yang kedua, bahwa sesungguhnya Allah menciptakan semua kebutuhan manusia itu. Jadi mencukupi semua kebutuhan manusia itu, sebagaimana Allah sebutkan, walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dan Dia Allah menciptakan semua yang ada di bumi ini untuk kamu, untuk manusia. Berarti memberi gambaran kepada kita, ketika Allah menciptakan kita sudah disediakan apapun yang kita butuhkan. Betul. Ya mungkin hewan yang Allah ciptakan itu sebenarnya juga untuk manusia. Kemudian tanaman yang Allah ciptakan untuk manusia, matahari yang Allah ciptakan cahayanya untuk manusia, angin yang Allah ciptakan untuk manusia. Semuanya adalah untuk dinamika kehidupan manusia itu dan untuk kebutuhan manusia. Tentu di sini adalah juga nanti di dalam prakteknya itu adalah bagaimana ada hak ya, ada hak ya. Berkaitan hak itu termasuk diantaranya misalkan kita punya hewan, ini hak milik kita, berarti kita juga tidak boleh mengambil. Salah satu diantaranya ini adalah tujuan bagaimana menjaga harta itu, termasuk dalam dalam waktu syariah. Jadi itu adalah bagaimana tujuan ditetapkannya syariah itu, salah satunya adalah menjaga harta, termasuk menjaga jiwa dan sebagainya. Nah, sahabat rahasia yang dimuliakan oleh Allah, maka ketika itu sudah Allah berikan semuanya, yang pertama tadi Allah Maha mengetahui, kemudian Allah berikan semuanya untuk kita manusia ini, ya, maka Allah pun
mengatur bagaimana kehidupan hambanya, terutama yang beriman ini, agar mendapatkan kemaslahatan, mendapatkan kebaikan. Karena apa? Karena Allah tidak menghendaki apapun musibah kecelakaan yang buruk itu kepada manusia. Kalau toh kemudian terjadi pada diri manusia itu karena akibat dari perbuatan manusia itu sendiri. Betul. Allah Subhanahu wa taala menegaskan wala tulqu bi aidikum ilat tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Maka janganlah kalian menjerumuskan diri kalian dalam kebinasaan. Jadi ada usaha kita sebenarnya kalau kita lihat itu karena kita memenuhi hawa nafsu kita, sehingga itu sebenarnya itu adalah sebuah pencelakaan atau penghancuran atau pembinasaan terhadap diri kita sendiri, dan Allah melarang itu. Janganlah kalian menjerumuskan dirimu dari kalian dalam kebinasaan. Maka dan berbuat baiklah, innallaha yuhibbul muhsinin, dan sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Seperti yang dimuliakan oleh Allah. Nah, termasuk diantaranya bagaimana ketika Allah memerintahkan kita berpuasa. Dalam surat Al-Baqarah itu mewajibkan kita berpuasa di bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ngapunten Ustaz, ini nampaknya sudah ada yang ingin berkonsultasi mungkin ya. Mungkin kita akan sapa terlebih dahulu untuk sore hari ini. Ada Bunda Sri Huning, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Budi. Bu Sri Huning. Sehat. Alhamdulillah Bu. Gimana Bunda? Sehat Alhamdulillah. Doa-doaan pun, ngestunipun kami sehat. Nggih Bu, monggo. Sehat ya Pak Ustadz. Sehat, alhamdulillah. Mungkin Ibu nggih sehat nggih. Keluarga sedaya sehat. Bapak, putra-putra sehat semua. Nggih. Ya, amin. Terus Mbak Nun. Nggih. Gimana Bunda? Banyak malah hati ya Pak Ustadz. Nggih, insyaallah. Nyon sewu masalah hati. Ini namanya manusia itu mesti nggak ada yang sempurna, mesti banyak kesalahan. Pernah aku yang membuat kesalahan sama teman, ya dibilang sepele, sepele enggak ini salah paham. Lagi nih yang merasa mempunyai kesalahan pada orang itu, terus aku minta maaf. Tapi dia itu tak mintai maaf itu, katanya kalau minta maaf, punya kesalahan minta maaf itu lebih baik, pokoknya nggak malu ya Pak Ustadz. Aku minta maaf sama teman saya, Bu, kalau tadinya saya itu tak WA, belum bisa ketemu, daripada aku ganjel tak WA, tapi nggak. Terus besoknya aku ketemu itu di tempat, terus aku mohon minta maaf, kalau mempunyai kesalahan, ada kata-kata, apa tingkah laku saya, kami mohon maaf. Nggih. Pripun? Nggih. Halo. Sama cuma itu. Nggih. Halo? Ya, nggih, monggo. Sakit. Sakit. Sudah begitu. Nggih. Ya, sudah begitu. Cuma singkat terus. Aku tak sapa lagi. Aku nggak mau ya Pak Ustadz, namanya berseteru itu nggak enak rasanya kalau punya teman terus masih ganjel, masih marah. Tapi aku aku bilang lagi minta maaf. Tak sapa, jawabnya cuma singkat, tak sapa lagi cuma singkat. Terus aku punya apa, tak kasih ya cuma bilang terima kasih itu aja. Tapi sampai sekarang itu orang itu masih nggak seneng sama aku, padahal aku sudah minta maaf. Bagaimana cara menyikapi saya? Apakah saya terus-menerus minta maaf, tapi orang itu sekarang itu egois gitu loh, nggak mau nyapa. Kalau ketemu aku ya kelihatannya baik, cuma tahir tok, batinnya tuh nggak tahu, tapi kelihatannya malah ganjel. Itu bagaimana cara aku bisa baikan sama dia lagi, kembali lagi seperti yang
biasanya gitu Pak Ustadz. Matur suwun. Makasih waktunya. Matur suwun, kalau ada pertanyaan lagi tak tanya ini. Insyaallah. Makasih waktunya gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung apa jeda dulu Mas? Mungkin kita akan jeda terlebih dahulu Pak Ustadz ya. Nanti akan dijawab setelah yang satu ini Bunda Sri Huning ya. Dan juga untuk sahabat Terasi yang pengen bergabung juga ditahan terlebih dahulu setelah yang satu ini mungkin bisa untuk bergabung ya. Ini akan ada mau lewat terlebih dahulu Pak Ustadz ya. Jangan kemana-mana, sahabat Terasi tetap bersama Fatur juga Ustadz Hudi di Khidmat Ramadan. Oke, Rosi Radio Inspiratif dan Informatif masih bersama dengan Fatur dan juga Ustadz Hudi sahabat Terasi di Khidmat Ramadan untuk kesempatan sore hari ini. Nah, tentunya Ustadz tadi ada pertanyaan dari Bunda Sri Huning ya. Iya. Terkait mungkin apakah itu penyakit hati Ustadz ya. Mungkin bisa dijelaskan Ustadz ya. Ya, baik, terima kasih Bu Sri Huning ya atas pertanyaannya. Tentu hal-hal seperti ini juga tidak sedikit orang mengalaminya. Artinya itulah sebagai dampak atau yang akan muncul dalam interaksi kita dengan sosial, dengan teman, dengan saudara, dengan tetangga, apapun itu. Tadi saya catat ada dua Mas Fathur. Yang pertama dari sisi Bu Sri Huning sendiri ya. Betul. Dia menyadari kesalahannya ya, atau mungkin sudah saya merasa bersalah gitu, terus kemudian dia minta maaf. Betul. Sisi yang kedua adalah pihak yang temannya atau sahabatnya Bu Sri Huning yang mereka dimintai maaf ya, diminta maaf tetapi kelihatannya responnya kurang baik. Betul. Maka di dalam surat Al-Baqarah itu kedua-duanya disebutkan Mas. Yang pertama tadi Bu Sri Huning dulu ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana orang-orang yang bertakwa. Itu ya seperti Bu Sri Huning itu. Artinya begini. Artinya dia menyadari tentang kesalahannya. Jadi walladzina idza fa'alu fakhisyah aw dzalamu anfusahum dzakarullah wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Jadi dalam ayat itu disebutkan bahwa orang-orang bertakwa itu diantaranya orang-orang yang apabila dia mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi dirinya sendiri, termasuk diantaranya mungkin merasa bersalah karena menyakiti atau pernah berbuat salah dengan orang lain. Itu perbuatan-perbuatan yang termasuk perbuatan yang keji dan perbuatan yang tidak baik. Maka dia ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Nah, kemudian langsung dia mohon ampun kepada Allah. Salah satu di antara syarat diterimanya tobat itu, kalau dosa kita dengan Allah, berarti cukup kita tobat kepada Allah. Tetapi kalau kita kemudian melibatkan orang lain dalam dosa kita, ya misalkan kita ghibah atau menzalimi orang lain, itu kan melibatkan orang lain. Berarti kita harus juga meminta maaf atau mendapat keridhaan dari orang yang kita sedang zalimi atau orang yang sedang kita sakiti. Maka Bu Sri Huning bagus, mungkin tentu dia sudah tobat istighfar pada Allah dan juga minta maaf dalam rangka untuk mendapatkan kelapangan atau mendapatkan penerimaan terhadap permintaan maaf itu. Ya tentu Bu Sri Huning sudah benar ya dalam satu sisi. Dan bagaimana dengan orang yang tadi diminta maaf dan kemudian tidak mau memaafkan? Ini juga ada karakteristik ciri-ciri orang yang bertakwa itu. Alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dharai wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi kedua-duanya diakhiri dengan Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik gitu ya. Jadi Allah sebutkan orang bertakwa itu adalah orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Jadi ini dari pihak tadi saudaranya Bu Sri Huning ya. Berarti ketika dia ingin mendapatkan surga atau keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka sebenarnya dia harus memaafkan kesalahan orang lain. Seberat apapun kesalahan itu. Kalaulah kemudian tidak memaafkan,
ya tentu tidak mengapa bagi yang telah berbuat salah kepadanya selama dia sudah meminta maaf. Artinya dari pihak Bu Sri sudah benar. Ya, terlepas nanti memberikan maaf atau tidak itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi di dalam Al-Qur'an disebutkan sebaiknya memang dia memberikan maaf kepada orang yang mendolimi dirinya atau berbuat salah kepadanya, memaafkan orang berbuat salah. Betul. Ala kulli hal, Ibu Serunding berarti sudah terlepas, nggak usah berpikir banyak ya berkaitan dengan hal ini. Tentu sudah minta maaf, tapi tadi ada langkah baik, terus minta maaf, terus pendekatan itu bagus. Betul, ya. Tetapi jangan kemudian menjadikan kita malah benci, disarui jalui ngapura malah orang gelem ngapura dosa we, enggak perlu begitu ya. Sudah kita minta maaf sudah. Betul. Ya selesai. Misalkan beliau tidak mau minta maaf bukan urusan kita. Ya saya kira itu jawabannya, mudah-mudahan bermanfaat. Allah a'lam bishawab. Lanjut kita ya Ustadz, mungkin kita akan lanjut. Ada pertanyaan ini Ustadz. Banyak yang bertanya ternyata ini. Bentar lewat ini. Apa lewat telepon bentar. Rayaan Ustadz ya. Ini nampaknya ada Bunda Ari yang dari Madiun ini. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Mas Fatul, Pak Ustaz. Waalaikumsalam, Bu Ari, Bunda Ari. Sehat nggih? Sehat, alhamdulillah. Panjenengan mugi sehat sami. Nggih. Mugi sakderenge pangapunten. Nggih. Mangke nyuwun sewu Pak Ustaz utawi Mas Fatur. Umpami jawab mangke saged kagem basa Indonesia nggih. Soalnya niki sing dalem kotak niku mbek kula. Tiyang niku nggih pun sepuh dereng saged basa Jawa niku nampi tapi mau mengeluarkan itu susah. Nggih. Dados kedah basa Indonesia ngoten nggih, Bu. Nggih. Iya. Kok tek awak tanyoan tek ke Pak Ustadz tek dengan tek mau rek. Ini Pak, maksud saya gini. Kan bibi saya ini, etek saya ini, ini umurnya udah tua lah, udah 70 lebih. Terus dia juga janda. Itu tak kasih tahu ya, apa tuh ini selain saya sharing ke Pak Ustadz sama Mas Fatur, juga nasihat untuk diri saya sendiri. Ini kan dia punya sakit gula, terus kan sudah normal sebelum puasa itu kan dicekin sudah normal, bolehlah puasa. Tapi kok baru menjalani berapa hari ini, terus dia tuh nggak mau, alasannya saya punya sakit gula, nggak boleh sama dokter puasa, nggak apa-apa katanya itu. Kan nggak jadi alasan kan Pak. Terus maksud saya itu saya memperingatkan, kita itu udah tua Teh. Ini umur kita itu kan nggak tahu. Terus kita itu cuma menunggu, istilahnya menunggu ajal menjemput lah gitu. Selama menanti itu saya arahkan untuk jalan yang benar. Terus saya kasih pengertian lah. Itu maksud saya itu gimana omongan saya ini songong enggak gitu loh Pak. Maksudnya kurang ajar enggak. Saya mengarahkan itu kepada bibi saya. Terus yang kedua untuk menyangkut tadi Bu Sriuning tadi, saya juga pernah begitu Pak, digituin. Tapi saya tiap hari ini waktu sholat jamaah itu setiap ketemu tetap saya mintain salaman ini. Dia mau diterima apa enggak, saya akhirnya saya bersikap cuek bebek gitu loh Pak. Masa bodoh gitu gimana? Ini saya berdosa enggak? Apa itulah yang wallahu alam lah yang tahu Allah gitu Pak. Itu aja pertanyaan saya. Kalau ada salah-salah saya minta maaf Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung Mas Fatur. Langsung saja. Ya, baik. Ibu Bunda Ari, ya, alhamdulillah matur suwun. Terima kasih sudah bertanya dua hal. Yang pertama, bibi. Statusnya bibi itu sebenarnya seperti orang tua. Apalagi beliau ikut bersama dengan Bunda Ari bersama di rumah. Berarti ketika kita bersikap atau berperilaku kepada beliau atau sebagai mungkin orang tua sendiri, apalagi juga bersama dengan kita, tentu juga itu menjadi bagian penting di dalam Islam itu menjaga adab. Dalam hal ini adab-adab bagaimana kita berinteraksi dengan kedua orang tua kita, sama dengan berinteraksi dengan juga bibi kita.
maksud kita tentu baik ya, bahwa sesungguhnya kita semua harus mempersiapkan diri untuk mendekatkan diri kepada Allah ya. Tentu tidak menyampaikan hal yang kan nunggu apa nunggu mati ya. Itu sebenarnya juga hal-hal yang tidak perlu disampaikan. Tapi intinya begini Ibu Bunda Ari, kita tahu bahwa maksudnya baik Bunda Ari. Tentu bagaimana kita juga menyadari kondisi yang ada yang sedang dialami oleh Bibi ya. Terlepas nanti kemudian kondisinya itu tidak sama dengan yang beliau ceritakan. Karena kondisinya apik tapi ngomong nggak bagus itu bukan urusan kita. Tapi kondisi yang beliau sampaikan seperti itu tentu kita harus menyadari. Betul. Dan nanti di dalam Islam itu ada namanya adalah qadha pengganti ya. Jadi kalau misalkan kita tidak berpuasa ya, itu bisa diganti diqadha di waktu yang lain dikala kita sedang mampu berpuasa. Tapi kalau kita selamanya tidak mampu untuk mengqadha karena kondisi seperti sudah sepuh ya, sudah tua dan juga mungkin sakit ya. Tentu ini kemudian Anda membayar fidyah ya. Ini hal-hal yang tentu menjadi bagian solusi dari permasalahan apa saja yang dihadapi hamba-hamba Allah, yang itu juga pernah dialami oleh sahabat-sahabat di zamannya Rasulullah. Sehingga ini bagian dari yang solusi pasti akan dialami juga oleh umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu ketika sudah mendapati seperti itu, tinggal kita bagaimana memberikan support kepada Bibi ya, tentunya dalam hal ini supaya mereka tetap mengganti mungkin tidak berpuasa itu dengan banyak berzikir, kemudian sholat sunnah begitu ya, termasuk di dalam hal ini bagaimana kemudian beliau kalau punya simpanan uang itu bisa berinfak ya. Itu adalah amal-amal yang mungkin kalau kita tidak mampu melaksanakan amal satu itu bisa menjadi kebaikan-kebaikan atau pintu-pintu amal yang lain atau pintu-pintu pahala yang lain dari amal-amal yang lain pula. Jadi ala kulli hal Bu Ari sudah bagus mengasuh, mengasuh, melayani Bibi ya. Tentu hanya bagaimana kita berbicara sebaik-baiknya agar tidak menyinggung beliau. Kalau menyakiti enggak, menyinggung kadang-kadang. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, tadi memang ada kata-kata cuek bebe. Jadi kalau ketika tadi kan sudah minta maaf kalau di masjid disalami, tapi kok kadang-kadang masih ini ya cuek kayak bebe. Tentu kita tidak bersikap seperti itu, tetapi kita ya biasa saja. Kalau cuek itu maknanya kan sebenarnya dia memalingkan hati kepada saudaranya. Itu cuek kan. Tapi saya yakin Bunda Ari tidak seperti itu. Maksudnya adalah cuek itu hanya sekedar ya wis ben wis gak apa-apa kono wis kan mungkin gitu, tapi bukan dalam rangka untuk memalingkan hatinya. Kalau makna yang terkandung dalam mencueki sesuatu itu kan memalingkan hati kita pada sesuatu itu. Kalau kita kepada seseorang yang cuek pada seseorang itu memalingkan hati kita pada seseorang itu nanti mengandung unsur-unsur ketidakenaan ya, atau bahkan muncul kemudian ketidaksukaan ya, atau bahkan kemudian muncul lebih tinggi kebencian. Kemudian muncul lagi mungkin kemarahan dan seterusnya. Itu kan tahapan awal-awalnya begitu. Ya mungkin cuek dulu kemana ada, tapi akhirnya muncul lagi ketidaksukaan, muncul lagi nanti kebencian, muncul lagi kemarahan, dan muncul lagi dendam, muncul lagi nanti ingin membalas secara fisik. Naudzubillahi min dzalik. Itu tahapan-tahapan yang biasa dilakukan oleh hati yang kemudian itu bisa mewarnai seluruh tubuh dan pikirannya. Ya, saya kira itu Bunda Ari, mohon maaf atas kekurangannya. Ustadz, kita mungkin kurang berapa menit? Kurang beberapa menit ya. Ini sebenarnya ada Pak Warno yang pengen bertanya ini tadi. Monggo kalau mau dibuka nanti atau di pertanyaan dulu kita tampung, nanti mungkin akan kita jawab setelah ini.
Sebentar, ini kita hubungi lagi Pak Warno, tadi sempat terputus Ustaz. Oke. Nampaknya belum jadi mungkin ya. Iya. Oke, mungkin kita akan ada yang mau lewat terlebih dahulu Ustaz ya. Kita akan melanjutkan perjumpaan kita di Khidmat Ramadan selain satu ini. Iya. Ini kayaknya ada satu pertanyaan lagi. Monggo. Kita tampung dari Pak Warno ini. Halo, assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Warno. Yes. Selamat sore Pak Warno, pripun? Alhamdulillah bisa ketemu Ustaz Budi Jatmiko. Nggih. Nggih Pak Warno. Sehat Pak Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini 1 tahun sudah berlalu, yeah. Ketemu lagi kita. Iya, insyaallah. Sehat ya, begini, bagaimana ketika kita itu dijadikan oleh Allah sebagai orang yang takjerid ataupun tasbih. Kita itu bagaimana ketika menjadi takjerid dan tasbih itu? Apa Pak? Penjelasan takjerid dan tasbih. Oh, nggih. Ada tahu kan Ustaz? Sebentar enggak jelas gitu. Iya, takjerid dan tasbih. Oke, nggih. Iya. Ya, gitu aja Pak Ustaz. Nanti kita sambung lagi kapan-kapan kalau ketemu. Saya sudah berkali-kali menghubungi, tapi sekarang kalau ada ini aplikasi AI ini saya agak bingung ini. Nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Fatur. Nggih, terima kasih Pak Warno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi tajrid, takjerid dan tasbih. Oh iya. Okay. Jadi pemurnian atau pensucian gitu betul, ya, kira-kira gitu ya. Okay. Jadi maksudnya tadi apa ya? Ini mungkin berkaitan dengan apa? Cara mengamalkan, ya? keikhlasan atau mungkin cara mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik. Terima kasih Pak Warno. Salam kangen. Saya sering hubungan dengan beliau, Mas Fakhrul. Betul. Ya, Insya Allah, mudah-mudahan beliau paling sehat. Amin. Jadi intinya bahwa ketika kita membicarakan tajrid dan tasbih, pensucian gitu ya. Maka kita tidak bisa melepaskan bagaimana penjagaan dari amal itu, dari nilai itu. Atau disebutkan adalah ikhlas. Ikhlas itu kan pemurnian dari segala tujuan dan keinginan apapun, kecuali untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, itu keikhlasan. Kemudian pensucian tadi ada bagaimana ketika kemudian niat yang sudah baik itu tentu tidak dikotori dengan amal-amal yang kemudian menjadikan keridhaan itu hilang atau keikhlasan itu jadi kotor kembali. Ya, maka dua hal ini tentu menjadi bagian yang harus kita jaga ya. Atau kesimpulannya mungkin begini, amal itu diterima kalau ikhlas dan sesuai dengan syariat. Ada kalanya sesuai syariat tapi tidak ikhlas. Ada kalanya ikhlas tetapi kemudian dia buat sendiri amal-amal itu terutama amal yang mahdhoh, yang telah ditentukan syariatnya. Kalau amal-amal yang ghairu mahdhoh atau amal-amal yang tidak ditentukan syariatnya, ya tentu adalah bagaimana intinya amal itu ada maslahatnya, ada kebaikannya. Tapi ikhlas tetap menjadi kunci utama dari sebuah amal. Jadi sahabat yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita ringkasnya begini, sebenarnya amal itu dibagi dua ya, amal mahdhoh dan ghairu mahdhoh. Mahdhoh itu yang ditentukan tata caranya, kaifiyahnya ya, ada seperti sholat itu mahdhoh, puasa itu mahdhoh, zakat itu mahdhoh, haji itu juga mahdhoh. Maka itu ketika kita melaksanakannya,
itu harus sesuai dengan ketentuan atau kaifiyah tata cara yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW atas bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala kepada beliau, kepada Nabi. Tentu semuanya juga didasari atas nilai ikhlas karena ingin mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kalau yang ghairu mahdhah itu adalah tetap menjadi landasan ikhlas ya agar mendapatkan keridhaan dari Allah. Tapi karena tidak ada tata caranya itu tidak ditetapkan, tidak tertentunya ya, kaifiyahnya itu tidak diatur dalam syariat, maka yang paling utama ketika ghairu mahdhah itu adalah mengandung unsur kemaslahatan atau kebaikan di tengah pada diri kita maupun pada masyarakat. Mungkin ikhlas karena Allah, tapi ternyata itu tidak memunculkan kemaslahatan. Mungkin salah satu di antaranya ini ada berita bahwa di Garut kalau nggak salah ya, itu ada orang yang mengadakan operasi yang di warung-warung yang buka itu. Ya tentu niatnya mungkin bagus ya, tapi kemudian tata caranya tentu tidak maslahat, malah menimbulkan nanti banyak fitnah. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu Mas yang bisa kami jawab. Cukup 10 menit ya? Masih ada waktu nggak ada? Masih ada 5 menit Ustaz. 5 menit. Baik. Jadi tadi kalau kita rangkaian dari awal sebelum kita bertanya tadi, sebenarnya apa yang diperintahkan oleh Allah semuanya itu adalah untuk kemaslahatan kita. Maka Allah berfirman tadi wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jadi janganlah kalian menjerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan. Wa angsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Itu memberikan gambaran kepada kita apa yang Allah perintahkan itu pasti ada kebaikan untuk kita, baik secara fisik, mental maupun spiritual. Salah satu di antaranya tadi sudah kita singgung adalah perintah berpuasa. Dalam surat Al-Baqarah tadi ya Mas Fathur ya, tadi kita juga ada hadis yang sebenarnya hadis ini banyak ulama menyebutkan ini lemah. Tetapi secara substansi sebenarnya ini relevan dengan kondisi yang sekarang sudah terjadi. Mendapatkan penelitian dari orang-orang muslim maupun pakar-pakar kedokteran, bukan muslim semua, bahwa puasa itu menyehatkan. Sumu tasihu, berpuasalah kalian maka kalian akan sehat. Jadi sebenarnya substansinya terbukti bahwa puasa itu kesehatan memang, tapi dari riwayatnya tentu ini perlu juga menjadi bagian yang harus kita sampaikan bahwa ini adalah ya mungkin lemah itu ternyata masih diragukan apakah ini benar dari Rasulullah atau tidak. Tetapi ketika pembahasan itu berkaitan dengan substansinya tentu ini sangat relevan berkaitan dengan kesehatan itu. Baik kesehatan itu jantung kita, otak kita, termasuk penyakit-penyakit yang ada pada kita. Tadi Bunda Ari menyampaikan bibinya yang sakit gula atau diabetes. Tentu ternyata puasa itu menjadi bagian dari pengendalian diabetes. Malah sembuh itu. Malah insya Allah terkendali dan baik dan sembuh. Memang ada beberapa tipe atau grade ya yang memang tidak boleh berpuasa karena ada sesuatu yang perlu dipertimbangkan. Tetapi kalau hal-hal yang mungkin dari sisi mungkin ada tipe 1, tipe 2 gitu ya, kalau diabetes itu. Kalau tipe 2 itu biasanya lebih bisa sembuh. Kalau tipe 1 itu kan fungsi pankreas berkaitan dengan produksi insulin itu, sehingga terkadang memang itu perlu menjadi pertimbangan. Dan pertimbangan itu adalah para dokter yang memahami berkaitan dengan kesehatan itu. Saya kira itu. Jadi apapun yang kita laksanakan, sahabat yang dimuliakan Allah, termasuk puasa ini adalah bagian dari cara Allah untuk memperbaiki kita, baik fisik kita, rohani kita, pikiran-pikiran kita. Ya, semuanya insya Allah menjadi baik dengan puasa ini. Amin. Subhanakal wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, anjay. Salam terasih. Terima kasih juga untuk Ustadz Udi untuk hari ini ya Ustadz. Dan juga tentunya satrasi Fatur dan juga Ustadz Udi untuk sore hari ini izin pamit undur diri terlebih dahulu dari program Khidmat Ramadan. Tentunya kita akan bertemu lagi besok ya di jam seperti biasa di jam 4 sore sampai dengan jam 5 sore di program Khidmat Ramadan. Untuk sore hari ini satrasi di program Khidmat Ramadan, Fatur dan juga Ustadz Udi izin pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti Khidmat Ramadan. Acara ini bekerja sama dengan Ikatan Dai Indonesia dan Persaudaraan Muslimah Kabupaten Magetan.